多达官贵人家里。老爷，最近京城里闹鬼，你房里有其他人。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan Kinmu yang mengamati perang di kota Daxiang. Ia baru bisa melihat gerakan para ahli setelah meminjam mata Raja Iblis Dutian. Tapi Dutian sudah membaca isi hati Kinmu, mengejeknya, lalu memaksa Kinmu melayani dan menyembahnya kalau mau hidup. Kinmu tengang lalu menawar, "Aku satu-satunya yang masih paham dan bisa menjalankan mantra itu." Raja Iblis Dutian sempat diam, lalu tertarik dan setuju. Kinmu tetap gelisah sebab kalau gagal akan ia celaka. Ia berniat minta bantuan pada kakeknya di desa untuk membunuh Raja Dutian nanti. Raja Iblis Dutian sebenarnya masih bisa dibunuh selama Kinmu bersama guru kekaisaran Yangkang atau dikelilingi orang kuat, termasuk sekte iblis surgawi, kakek Ma dan kakek pincang. Dutian memilih diam dan bersembunyi. Ia hanya meminjam mata Kinmu saat pertarungan besar untuk mengukur kekuatan guru kekaisaran Yangkang dan mencari celahnya. Begitu Kinmu sendirian, Dutian baru muncul karena merasa tak perlu waspada, dan itu jadi kesalahannya. Dutian masih bisa dikalahkan kalau lawannya cukup kuat. Ia berkata dirinya hampir hancur dan ingin mencari dunia baru untuk rakyatnya. Dutian menegaskan Kinmu satu-satunya yang paham mantra itu, jadi ia tak akan membiarkan Kinmu pergi. Kinmu lega, lalu menebak, Dutian ingin dipanggil lagi. Dutian mengaku cuma butuh bantuan mengirim beberapa orang, tak mau memicu perang atau merebut dunia ini. Tapi Kinmu tetap tidak percaya. Kinmu tak berani menolak terang-terangan karena Dutian bisa membunuhnya lewat sihirnya. Dutian menawarkan, cukup panggil bawahannya, lalu ia pergi dan mengajari tulisan di gerbang. Kinmu bilang kakeknya mungkin tahu, tapi Dutian mengejek, itu tulisan Yudu, harus bisa dibaca, bahkan gulungannya berisi mantra Yudu. Kinmu menolak kerjasama karena merasa belajar tulisan Yudu tak ada gunanya. Raja Iblis Dutian tertawa dan mengiming-imingi. Kalau Kinmu mempelajarinya, ia bisa melampaui guru kekaisaran Yangkang. Lalu Dutian menjelaskan, Yudu adalah negeri tujuan semua jiwa setelah mati, wilayah sang penguasa besar. Dutian menjelaskan, Yudu jauh lebih kejam dari neraka, dikuasai dewa kuno kematian, dan menguasai kata mantra Yudu bisa menguatkan jiwa hingga naik jadi dewa. Kinmu minta bukti berupa mantra. Dutian menertawakan, pemandu jiwa atau soul guide cuma versi manusia yang disederhanakan, jauh dari mantra Yudu asli yang lebih rumit dan kuat. Kinmu curiga, gulungan itu ditulis dalam bahasa Yudu, dan sadar mantra Yudu asli pasti jauh lebih kuat dari pemandu jiwa. Ia ingat, dulu ada penyihir yang membaca pemandu jiwa sampai memunculkan kabut hitam dan gerbang gelap, jadi ucapan Dutian tidak sepenuhnya bohong. Kinmu lalu bertanya tentang utusan kematian yang pernah ia lihat, dan hubungannya dengan Yudu. Dutian bilang utusan kematian cuma bawahan penguasa bumi. Kinmu setuju belajar bahasa Yudu, tapi Dutian menuntut Kinmu lebih dulu memanggil rakyatnya dan membawa pengikutnya. Kinmu mencoba menawar agar Dutian masuk ke mekanisme kayu, namun Dutian menolak karena takut Kinmu akan menjebak dan membunuhnya. Ia bersikeras tetap di tubuh Kinmu sampai ritual pemanggilan selesai, baru mengajar bahasa Yudu. Kinmu menekan Dutian. Kalau pengikut Dutian membunuhnya, Kinmu mati sia-sia dan Dutian bebas. Dutian lalu menawarkan sumpah persekutuan. Kinmu memanggil rakyatnya, Dutian mengajar bahasa Yudu. Yang melanggar sumpah akan dihukum penguasa bumi. Kinmu setuju, tapi mengancam jangan menipu. Dutian mulai melafalkan bahasa iblis yang sulit. Kinmu cuma paham sebagian dan berusaha tetap tenang agar Dutian tak sadar. Dutian melafalkan sumpah, bayangan setengah gerbang Youdu muncul di benak Kin. Dutian menyuruh Kinmu cepat menyetujui sebelum gerbangnya lenyap. Tapi Kinmu curiga itu tipu daya dan menahan diri. Dutian sadar Kinmu paham sebagian bahasa iblis, lalu mengulang sumpah lagi. Kinmu kemudian mengusulkan sumpah dibuat pakai bahasa manusia saja. Dutian terdiam lalu marah, menuduh Kinmu sok pintar. Kinmu cuma tahu sedikit bahasa iblis dan memanfaatkan momen ini untuk belajar.
Kinmu bisa menebak arti bahasa iblis karena sudah paham sekitar setengahnya dan membaca sisanya dari konteks. Ia pernah mendengar bahasa iblis di Goddess Pass di Great Ruins, lalu belajar lagi dari Dewa Iblis tersegel yang mengajarinya mudra kebebasan agung. Karena Dutian mengulang sumpah 3 kali, pemahaman Kinmu makin cepat naik. Kalau Dutian bersumpah pakai bahasa manusia, Kinmu bisa mencocokkan dengan sumpah bahasa iblis dan belajar kata yang belum paham. Meski Kinmu sudah lumayan bisa bahasa iblis, ia pilih bahasa manusia agar tak tertipu. Kinmu bertanya, apakah Dutian masih mau bersumpah? Dutian menjawab, tentu. Dutian tahu Kinmu memanfaatkan sumpah untuk belajar, tapi ia tak bisa membunuh Kinmu tanpa ikut lenyap. Dutian lalu bersumpah dengan bahasa manusia, menyebut nama penguasa bumi agar sumpah tak bisa diputar balik. Kinmu mencatat dan membandingkan 2 bahasa sampai makin paham, sementara energi membentuk setengah gerbang di pikirannya. Saat Kinmu mengucap bagian "kami tunduk padamu", ia merasakan tatapan mata yang menarget jiwanya. Kinmu merasakan kehadiran Earthcount, penguasa jiwa yang akan mencabut jiwa siapapun yang melanggar sumpah. Saat ia menyelesaikan sumpah, setengah gerbangnya menyatu dengan milik Dutian jadi gerbang Yudu yang utuh, dengan kegelapan tanpa ujung di baliknya. Di bawah gerbang, Kinmu melihat aliran emas seperti sungai dan tatapan dingin, ternyata itu 2 tanduk Earthcount. 9 perjanjian Earthcount berarti 9 tikungan pada tanduknya, itulah mata air kuning. Sumpah Kinmu dan Dutian terikat di atas 9 tikungan itu, jadi siapapun yang melanggar akan diambil jiwanya oleh Earthcount. Setelah sumpah selesai, gerbang menutup. Dutian tertawa sementara Kinmu bingung. Dutian tertawa dan mengaku Kinmu masuk perangkap. Sumpahnya mengikat Kinmu pada kesadaran Dutian, jadi Kinmu wajib bekerja tulus dan Dutian tak akan mengajarkan kata-kata Yudu. Kinmu tertegun, lalu membalas sinis. Ia juga punya trik. Setelah memanggil rakyat Dutian, ia akan membunuh mereka satu persatu tanpa dianggap melanggar perjanjian. Dutian kaget, lalu memilih jalan damai. Ia akan pindah dari tubuh Kinmu ke patung dewa mekanis, dan setelah patung selesai dibuat, ia akan mengajar bahasa Yudu. Kinmu senang karena ia punya keahlian membuat mekanisme. Tapi ia sadar hampir tertipu. Sebelum itu, ia tetap harus memanggil iblis dulu agar sumpah terpenuhi. Kalau tidak, jiwanya akan diambil Earthcount. Dutian memuji kecerdasan Kinmu, sementara Kinmu makin waspada. Ia membeli bahan untuk membuat patung dewa, lalu bertemu Huling yang menagih utang guru kekaisaran 1000 koin. Kinmu mengambil bahan dan dalam setengah hari membuat 5 patung dewa iblis di bawah arahan Dutian. Dutian berkata, 5 orang yang menolak kekuasaannya akan jadi hadiah jika Kinmu memanggil mereka untuk dibunuh. Setelah membuat patung kayu, Kinmu makan bersama Hulinger yang lagi-lagi menagih utang 1000 koin pada guru kekaisaran. Malamnya, Kinmu menyalakan tungku dari istana Lolan untuk melebur besi kristal musim dingin dan bekerja sampai larut, membuat para cendekiawan ribut hingga direktorat menyuruhnya berhenti. Keesokan harinya, Kinmu merasa ada yang hilang. Ternyata, Hulinger tidak tidur bersembunyi di bawah selimutnya semalam. Kinmu melihat Hulinger berjaga di luar dengan mata merah, terus menagih utang 1000 koin pada guru kekaisaran. Kinmu kasihan, menggendong dan menyelimutinya sambil lanjut membuat mekanisme patung dewa. Sampai hari ketiga, Hulinger masih menunggu di gerbang. Hari keempat, ia murung dan tidak menagih lagi, membuat Kinmu cemas kalau utang itu memang tak akan dibayar. Kinmu menuntaskan mekanisme patung dewa berbuka 4 dan berlengan 8, tapi belum membiarkan Dutian masuk. Saat ada ketukan, Hulinger tetap murung, jadi Kinmu membuka pintu. Datang Tetua Fu, kepala pelayan guru kekaisaran, membawa perintah untuk mengembalikan utang itu, 1000 koin. Ia juga bilang, Kaisar baru memberi hadiah besar 100 pelayan istana dan 1 juta keping emas. Namun setelah bayar banyak hutang, sisa uang tinggal sedikit. Begitu melihat kantong koin, Hulinger langsung terbang merebutnya dari Tetua Fu dan berterima kasih manis, membuat Tetua Fu kaget. Tetua Fu lalu memperingatkan Kinmu, di ibu kota sedang banyak perampokan, para pejabat kaya jadi korban. Saat ia bicara, 2 orang tua berpakaian mewah masuk ke kediaman cendekiawan, salah satunya si Pincang dan seseorang yang tampak berwibawa. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. 里有其他人，何必等到现在？
何不请我进去坐坐？你有无数机会可以动手。既然各有所求，这一路